Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat yang utama dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita dijauhkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan tujuan dan harapan semoga dengan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Imam Muslim, dan hadis ini seakan-akan umat Islam sedang menghadapinya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis ini, Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan Bada'al Islamu ghariban, Islam lahir dalam keadaan asing, dalam keadaan dianggap aneh, dalam keadaan dianggap ganjil. Islam muncul dianggap aneh. Fasayaudu ghariban, dan kelak pun nanti ajaran Islam akan dianggap aneh, akan dianggap ganjil. Kama bada'a, sebagaimana lahirnya Islam. Fatuba lil ghuraba. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung bagi mereka-mereka yang dianggap aneh, yang dianggap asing. Jamaah sekalian,
Hadis yang mulia ini menyampaikan kepada kita bahwa begitu beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam di awal keislaman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak yang menentangnya karena yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu hal yang dianggap aneh, yang dianggap asing. Oleh siapa? Oleh mereka orang-orang kafir. Yang saat mereka terbiasa untuk menyembah berhala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mereka yang mereka terbiasa untuk minum khamar, maka Rasulullah SAW melarang mereka untuk meminum khamar. Mereka terbiasa untuk membunuh anak-anak perempuan mereka karena malu, maka Rasulullah justru memuliakan anak-anak perempuan dan kaum wanita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ajaran Islam pertama sekali, banyak yang memusuhi, banyak yang menentang, bahkan Rasulullah dianggap orang yang gila. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, bada al-Islamu ghariban. Islam pada saat lahir, muncul, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ajarannya dianggap aneh, dianggap asing oleh mereka. Fasayaudu ghariban kama bada'a. Dan kelak pun nanti akan ajaran Islam itu akan dianggap aneh, akan dianggap asing sebagaimana muncul. Kalau dulu ajaran Islam dianggap aneh oleh orang kafir karena mereka nggak tahu tentang ajaran Islam. Ketika diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ini Islam dianggap asing, dianggap aneh justru oleh orang yang mengaku Islam itu sendiri. Mengaku Islam, tapi ketika disampaikan tentang ajaran Islam, mereka menganggap bahwa ajaran itu aneh. Para wanita disuruh, diperintahkan untuk berjilbab, mereka anggap aneh. Kaum laki-laki, mereka diperintahkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan, memakmurkan masjid untuk sholat berjamaah. Justru mereka memilih untuk tidak sholat, bahkan mereka pas sholat di rumah. Jamaah sekalian, tapi ingat Rasulullah SAW mengatakan fatuba lil ghuraba. Kata-kata fatuba lil ghuraba, maka beruntung bagi mereka yang dianggap aneh, untuk menjelaskan, wahai umat Islam, jangan takut ketika Anda melaksanakan sunnah Rasul dianggap aneh, karena mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian, ketika kita tidak mampu untuk bisa melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekali-kali kita celak sunnah Rasul, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sekarang orang ketika memiliki jenggot dianggap itu aneh. Padahal hadisnya ada. Ketika orang menggunakan celana atau kain di atas mata kaki dianggap aneh. Padahal hadisnya ada. Jadi kalau kita belum bisa melaksanakan dan menghidupkan sunnah Rasul, jangan kita celak. Karena kita akan masuk kepada orang-orang yang mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bisa terjerumus di dalam keluar dari millah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menghibur bagi mereka-mereka yang mau menghidupkan sunnah Rasul dengan mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntung bagi mereka yang dianggap aneh. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, wamanil ghuraba ya Rasulullah, siapa itu yang dianggap aneh wahai Rasulullah? Untuk memberikan kejelasan siapa mereka yang dianggap aneh, yang dianggap asing. Karena mereka yang dianggap asing itu bukan orang banyak.
Karena kebanyakan mayoritas itu tidak menunjukkan bahwa itu benar. Bisa jadi yang sedikit itulah yang benar. Kadang kita akan melihat kalau itu banyak, pengikutnya banyak, itulah yang dianggap benar. Belum tentu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bahwa tidak banyak orang yang bersyukur, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali bagi mereka dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Artinya mereka yang berada dalam kebenaran itu belum tentu mayoritas. Tapi itulah kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung bagi mereka yang dianggap asing, yang dianggap aneh. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Mereka yang mau memperbaiki saat dimana orang-orang di sekitar mereka merusak sunnah-sunnahku, mereka merusak ajaran-ajaranku. Bahkan mereka berani mencela sunnahku. Mereka yang dianggap aneh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Apa jalan keluarnya agar kita memahami tentang Islam? Karena banyak orang yang mengaku mukmin, yang mengaku muslim, tapi ternyata mereka tidak tahu apa itu yang disebut Islam. Ma huwal Islam, ma huwal iman. Apa itu iman dan apa itu Islam? Banyak yang tidak tahu tapi mengaku muslim. Tapi mengaku sebagai umat Islam. Banyak umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran tapi ngaku muslim. Bagaimana kita keluar dari keterasingan kita ketika kita memahami Islam, bahwa Islam itu benar, agama yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya din di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah itu adalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din selain Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal, maka dia tidak akan diterima agamanya. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia kelak nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan itu wajib kita yakini. Dan kita harus bangga bahwa kita adalah seorang mukmin. Ana mukmin wa ana muslim. Saya ini seorang mukmin. Kebanggaan kita itu bukan hanya sebatas di mulut, tapi bagaimana kita bangga dengan kita mengamalkan ajaran Islam. Bangga kita paham Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya, belajar berapa banyak kajian-kajian Islam. Hanya sebatas manusia beberapa orang. Mereka merasa bahwa mereka adalah seorang mukmin. Berapa banyak sholat berjamaah di masjid, ternyata masjid sepi dari orang-orang yang ikut berjamaah. Masyarul muslimin rahmatullah. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hidup di dunia ini bukan hidup yang selamanya, tapi hidup yang sementara. Satu persatu saudara kita meninggalkan dunia. Dan ketika ada yang meninggal, itu mengingatkan kita bahwa satu waktu juga kita akan meninggal. Tidak ada hidup yang abadi. Dan hidup kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Jamaah sekalian, banyaknya umat Islam yang mengaku Islam itu bermunculan kelompok-kelompok yang Rasulullah menyebutkan satabtariku ummati ala 73 firqah, kelak nanti umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa al-firqah an-najiyah al-wahidah, kecuali satu kelompok yang selamat yang mereka akan masuk ke dalam surga. Artinya kelompok yang selamat itu enggak banyak, cuma satu kata Rasulullah SAW. Selainnya yang 72 itu mereka adalah kelompok-kelompok sesat. Maka Rasulullah mengatakan
illa al-firqah al-wahidah an-najiyah, kecuali kelompok yang satu yang selamat. Maka Rasulullah SAW ditanya, man al-firqah an-najiyah ya Rasulullah? Siapa itu kelompok yang selamat ya Rasulullah? Maka dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, humma ana alaihi wa ashabi, mereka adalah kelompok yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Alaikum bin nawajid, hendaknya kita gigit dengan gigi geraham. Artinya apa? Betul-betul kita berpegang. Dan itulah yang bisa menyatukan umat Islam. Ketika Allah SWT mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah bihablillah wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Maka Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan hablillah ai bil Qur'ani was sunnah, hendaknya kita bersatu padu di dalam melaksanakan berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sulit baginya umat Islam untuk bersatu. Jangankan sedunia, jangankan se-Indonesia, semasjid aja sulit bagi kita untuk menyatukan umat Islam selama mereka tidak berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari sekali lagi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan kita duduk ngaji, agar kita paham terhadap ajaran Islam, sehingga jangan sampai anak-anak kita asing di dalam memahami Islam. Mereka lebih memahami ajaran-ajaran Barat. Mereka lebih bangga kalau disebut dengan westernisasi, kebarat-baratan. Tapi mereka tidak bangga ketika mereka mengamalkan ajaran Islam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga umat Islam diberikan keteguhan di dalam beriman dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, dan semoga Indonesia dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah. Saudaraku sekalian, takutlah kita pada satu hari malaikat maut datang di hadapan kita lalu mencabut roh kita. Jangan sampai pada saat malaikat maut datang di hadapan kita dan mencabut roh kita, kita belum sempat untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pada saat malaikat maut datang di hadapan kita mencabut roh kita, kita belum sempat untuk bisa baca Al-Quran. Kita belum sempat untuk bisa sholat berjamaah secara istiqomah di masjid. Kita belum sempat mengenal apa itu iman, apa itu Islam. Kita belum sempat untuk mengenal siapa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kita satu hari kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu masuklah kita ke sebuah tempat yang namanya lubang kubur. Dan lubang kubur bukanlah sebuah tempat peristirahatan kita terakhir. Lubang kubur bukanlah sebuah tempat di mana kita akan tidur panjang. Tapi lubang kubur adalah sebuah tempat di mana kita akan
menghadapi proses-proses yang begitu panjang setelah kita mati di dunia, dengan proses yang begitu lama, dari mulai su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat, sampai proses yang terakhir, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ada yang masuk ke dalam surga, dan satu kelompok orang ada yang masuk ke dalam neraka. Di manakah posisi kita pada saat itu? Wa'lamu anna Allah Ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.